Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita pada hari ini hanya terdiri dari 3 ayat, dan Yesus memulai dengan memberitahu murid-muridnya bahwa tujuannya bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat atau mengkritik apa yang diberitakan dan diajarkan oleh para nabi. Maksud Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus juga menekankan bahwa mentaati perintah Taurat adalah penting. Namun di mata orang Farisi, Yesus dipandang sering melanggar hukum Taurat. Mereka sering mengkritiknya karena tidak mengikuti hukum Taurat, karena bagi mereka hukum Taurat adalah hal yang harus dipatuhi. Mereka memang memiliki alasan untuk mengkritik Yesus. Yesus tidak mengikuti atau mentaati hukum seperti yang menurut orang Farisi harus diikuti. Orang Farisi hidup sesuai dengan hukum Taurat. Saudara-saudari, Yesus hidup dengan hukum yang berbeda, yakni hukum kasih. Yesus mengikuti sebagian besar hukum dan kebiasaan Yahudi dan juga hukum Taurat. Namun ketika datang kepada orang-orang yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, Yesus hidup menurut hukum Allah. Ya, semua perintah itu penting dan perlu. Bagi Yesus, 2 perintah pertama adalah dasar dari 8 perintah lainnya. Cinta akan Allah dan cinta akan sesama. Cinta harus datang sebelum segalanya. Saudara-saudari, kita juga bisa menjadi legalistik seperti orang-orang Farisi. Kita mungkin mengamati orang lain melakukan sesuatu yang kita anggap tidak benar. Namun siapakah kita sehingga kita bersikap menghakimi? Kita tidak tahu mengapa orang itu melakukan apa yang ia lakukan. Dan intinya itu bukan tempat kita untuk menilai. Tuhanlah yang menilai. Kita tidak suka ketika orang lain menilai kita, namun kadang kita jatuh ke dalam penilaian dan penghakiman. Saudara-saudari, marilah kita menyadari pikiran kita dan terutama penilaian kita. Refleksikan interaksi kita dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita sukai atau seseorang yang membuat kita kesal. Kita mungkin lebih cenderung menemukan kesalahan pada mereka daripada pada seorang yang kita sukai atau cintai. Kita tidak akan pernah sempurna dalam mentaati perintah-perintah. Bagaimanapun kita adalah manusia dan bukan Tuhan. Namun setiap hari, setiap jam, kita dapat berusaha untuk mencintai orang lain tanpa penghakiman. Ini semua yang Tuhan minta dari kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.
cinta